Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kita mensyukuri nikmat perjumpaan di pagi yang barokah ini. Mudah-mudahan perjumpaan hamba-hamba yang beriman menjadikan kita saling menjaga, saling mendoakan, dan tentunya tidak hanya sekedar saling kenal. Bagaimana supaya ta'aruf kita sampai kepada namanya tafahum, saling memahami, kemudian muncullah namanya ta'awun. Kita bisa berikutnya bisa saling tolong menolong. Tolong menolong baik di dunia maupun tolong menolong kelak di akhirat dengan saling memberikan persaksian yang baik dan saling membela kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga pertemuan kita pagi barokah ini Allah berkahi, Allah turunkan keberkahan berupa ilmu yang manfaat untuk kita semua. Allah berikan kemudahan kita dalam memahami dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan insyaallah. Jamaah sekalian yang Allah muliakan rahiman rahimakumullah, kita berada di bagian akhir episode wanita yang Allah kisahkan di dalam surah Yusuf. Selain Imra'atul Aziz yang sudah 3 episode ya kita lewati, maka insyaallah hari ini kita nanti akhiri dengan kisah Niswatun fil Madinah, ya, sekelompok wanita yang disebut oleh Allah niswah. Ya, nanti apa bedanya dengan nisa? Insyaallah nanti di bagian akhir kita akan selesaikan dulu tentang kisah yang kemarin kita ambil faedah dari Imra'atul Aziz dan tentunya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita kembali mulai dari ayat 25, ya, hari ini 25, 26, 27, 28, 29 dan terakhir niswah itu ada di ayat yang ke-30 ya, di surah Yusuf, masih di surah Yusuf, surah yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ayat 25 kemarin sudah sekilas kita bahas ketika sudah sampai pada fase wastabaqal bab. Sebelum saya sampaikan ini jamaah sekalian, Quran menyebut kisah tentang Nabiullah Yusuf dan apa yang terjadi di sekeliling beliau dengan kalimat ahsanal qasas, ya, the best story. Jadi Allah sendiri yang menyebut itu. Jadi kalau kita hari ini melihat mana kisah yang paling bagus itu kadang menerka, dan setiap orang kadang punya versi pendapat beda-beda. Menurut sampean yang bagus itu kayak mana? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyebut bahwasanya ini adalah ahsanal qasas, kisah terbaik, maka tidak kita pungkiri pasti di sana banyak sekali kebaikannya. Dan kemarin juga saya sampaikan menarik juga kisah ini ketika dipelajari oleh para orang yang bergerak di bidang pendidikan, bergerak pula di bidang psikologi dan sebagainya. Begitupun dengan masalah sosiologi kemasyarakatan, karena banyak sekali di dalamnya hal-hal yang bisa kita ambil, ya, terkait tentang masalah bagaimana sang ayah dengan 10 saudara Nabi Yusuf, ya, begitupun juga dengan sosok sang anak, ya, bagaimana 10 saudaranya yang melakukan banyak sekali tipu daya. Begitupun juga ketika kemarin kita membahas tentang satu plot terkait godaan Imra'atul Aziz kepada Nabi Yusuf, apa background yang melatar belakanginya, apa sebab besar yang menjadi sebab pemicunya sehingga kita bisa menghindari, kemudian bagaimana ikhtiar yang dilakukan Nabi Yusuf sehingga bisa menjauhi perkara itu. Yang kita yakini itu perkara yang tidak gampang ketika ada di hadapan kita, tidak mudah ketika itu episode itu dihadirkan di depan kita, ya. Kemudian
dari pelajaran yang lalu bagian akhir kita pun juga membahas beberapa ciri orang yang berdusta dan orang yang tidak berdusta dari ungkapan atau alasan dari kedua belah pihak. Dari istri Al-Aziz sendiri yang menceritakan sesuatu itu secara global kepada pasangannya, jadi kepergok, kemudian menyampaikan itu loh, karyawanmu itu melakukan hal yang nggak benar sama saya. Hal yang nggak benar ini kan bisa multi tafsir, banyak makna. Ya, inilah kalau dalam biasanya disiplin ilmu penyidikan ada yang namanya global crime dan specific crime. Jadi ada yang orang itu bisa diketahui dia menyebutnya bisa spesifik atau hanya menyebut secara umum. Ya, hanya menyebut secara umum. Berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang menyebut kriminalnya itu secara detail, yaitu yang kemarin disebutkan di ayat 26, qala hiya rawadatni. Jadi detail, rawadatni itu loh istrinya panjenengan, Pak. Itu yang goda terus saya, ngerayu saya. Jadi detail, bisa detail. Sementara Imro'atul Aziz menceritakan kepada suaminya hanya dengan kalimat su'an. Ya, majaza'u man arada bi ahlika su'an di ayat 25. Mas, kira-kira balasan apa yang paling layak untuk orang yang melakukan perkara su'? Su' itu bisa ada alif lam, bisa tidak ada alif lam. Kalimat bahasa Arab ini bisa berlaku hukum dengan kalimat yang lain. Setiap ada alif lam, maka statusnya sudah menjadi ma'rifah. Kalimat itu sudah dikenali jelas maknanya. Makanya alif lamnya disebut alif lam ma'rifah. Ya, masjidun masih umum, kita bisa menerjemahkan masjid mana saja. Tapi kalau sudah al masjidu, maka kita nggak boleh menerjemahkan masjid lain. Ini masjid yang terkait dengan masjid yang tadi sebelumnya ada dikisahkan. Jadi sebelumnya sudah ada pembukaannya. Oh, mungkin namirah, ini mungkin istiqomah atau apa. Sudah ada kisah sebelumnya tentang masjid itu. Jadi kalimat berikutnya tinggal menambahi alif lam, maka dia sebagai pengikat. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu bentuknya tidak ada alif lamnya, berarti bertanwin. Karena alif lam itu musuhan sama tanwin, baik an, un atau in. Itu memberi makna nakirah, sesuatu yang sifatnya masih umum, boleh diterjemahkan mana saja. Saya sebut sesuatu yang nakirah, contohnya babun. Babun itu pintu. Jamaah bisa menerjemahkan yang dimaksud pintu apa? Ya, kita perlu merinci pertanyaan lagi. Pintu apa yang sama maksud? Babun. Ya, pintu masjid, pintu rumah, pintu toilet. Nah, tapi kalau saya menyebutkan al-babu, maka mungkin ada pintu yang telah dimaksud, yang telah dikisahkan sebelumnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-kitabu sudah ada alif lam. Maka sebelumnya sudah ada, ini petunjuk, ini maksudnya Quran. Tidak boleh jamaah menerjemahkan kitab lain. Maka Alkitab di situ adalah Al-Quran, ada alif lamnya. Nah, di sini Imro'atul Aziz, istrinya Al-Aziz itu mengadu sama suaminya itu nggak bisa spesifik. Ini yang disebut dalam bahasa penyidikan general crime atau global crime. Jadi sesuatu yang disebutnya secara global atau general, dia nggak mau merinci. Kalau rinci, ya takut ketahuan, gitu ya. Karena pertanyaan nanti dari penyidik pasti akan bisa meluas dan melebar dari situ. Ya. Jamaah sekalian Allah muliakan, rahiman rahimakumullah. Ada pelajaran menarik yang kemarin kita pelajari ketika Quran mengatakan wastabaqal baba, keduanya mengejar, salah satu dari keduanya mengejar, artinya dua-duanya lari berlomba. Satunya lari ketakutan, yang satunya lari ingin menyergap. Wa qaddat qamisahu, sampai teraihlah pakaiannya itu sampai robek, pakaiannya Yusuf alaihissalam. Min duburin, dari arah belakang. Wa alfaya sayyidaha, wa ini menunjukkan sebuah peristiwa yang mengejutkan, beda dengan thumma. Thumma itu sebuah aktivitas, kalimat penghubung, kata penghubung yang menyebutkan satu peristiwa sebelum dan sesudah itu punya jeda waktu.
Jadi peristiwa sebelumnya sesudahnya jeda waktu. Jadi habis melakukan itu kemudian sekian jam berikutnya barulah ada suaminya datang. Jadi ada jeda waktu sekian jam. Tapi di sini menggunakan wa dan. Jadi saat proses itu terjadi, tiba-tiba suaminya alfaya. Alfaya ini maknanya sama dengan wajada, hanya beda dengan penggunaan jamaah. Wajada itu mendapatkan juga, tapi wajada itu mendapatkan ada rencana, ada planningnya, ya. Tapi kalau alfaya itu mengejutkan, tiba-tiba tidak disengaja kok datang, ya. Didapatilah itu kepergok, ya. Imro'atul Aziz sedang mengejar Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sayyidaha, sayyid itu dalam bahasa Arab artinya tuan. Tetapi versi Kibti, orang-orang Mesir itu menyebut laki-laki atau suaminya itu juga dengan bahasa sayyid. Maka di sini bukan menggunakan sayyidahuma, tuan atau atasan mereka berdua, kan yang dipergoki dua orang toh. Yang benar sama yang salah. Dua-duanya kepergok sama Al-Aziz yang datang tiba-tiba dari dinasnya. Ya, Quran tidak mengatakan sayyidahuma, bos keduanya. Artinya kan yang satunya bos bagi Nabi Yusuf, yang satunya pemimpin bagi Imro'atul Aziz karena suami adalah pemimpin. Tapi Quran hanya menyebut ha itu dia perempuan sendirian. Kalau berdua kan huma, ya, sayyidahuma itu berdua berarti. Tapi di sini pakai sayyidaha, maka berarti terfokus kepada ha dia perempuan. Ini lebih kepada Quran ingin menunjukkan seharusnya yang lebih takut kaget saat kedatangan suami siapa? Nabi Yusuf atau istrinya? Istrinya. Ya, kalau si anak buah tidak masalah, dia nggak salah, tidak terlalu khawatir dengan kedatangan bosnya, bahkan merasa aman. Sip, bos saya datang. Ya, saya bisa ngadu sama dia. Kalau istrinya tidak benar, maka di sini sayyidnya hanya disandarkan kepada tunggal ha si dia perempuan, yaitu istrinya Al-Aziz. Nah, menarik yang kedua, ketika di depan pintu ladal bab, keduanya kepergok di depan pintu. Qalat, yang berkata siapa ini, laki atau perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki qala. Qalat majaza'u man arada bi ahlika su'an. Ini yang tadi saya sebut global crime. Nah, pertanyaan untuk kita, kok bisa semudah itu kalimat tutur ucap dari seorang istri yang kepergok tanpa ada jeda waktu. Jadi kepergok langsung bisa ngomong. Padahal secara psikologis, apalagi seorang perempuan itu susah berpikir logis saat ketika dia mentok permasalahan, buntu, bingung, aduh kayak mana ini, begitu. Tipikal seorang wanita beda dengan laki-laki, susah akan tenang ketika punya banyak permasalahan. Waduh kayak mana nih, itu psikologis perempuan. Seharusnya Imro'atul Aziz begitu, tapi Quran tidak pernah memotret kisah kepergok itu dengan seperti itu. Bahkan langsung bisa ngomong, mas, nah datang kan, nah kebetulan nih, bahasanya begitu lah. Ini kayak mana ini yang harus kita lakukan untuk anak buahmu yang tidak beres, langsung bisa ngomong gitu. Ini kalau dalam bahasa tafsir, jamaah sekalian, kalimat qalat tidak ada tanpa jeda, tidak ada pakai wawu, wa dan perempuan itu berkata, atau pakai summa kemudian. Summa itu artinya kemudian perempuan itu berkata sama suaminya. Tidak ada kalimat wa, nggak ada kalimat summa, nggak ada kalimat penghubung. Artinya langsung spontan bisa ngomong, ngasih alasan. Tidak ada gugupnya, ya, tidak ada groginya, tidak ada merasa bersalahnya. Salah satunya adalah ini menunjukkan betapa expertnya seorang Imro'atul Aziz dalam masalah ini. Expertnya itu gimana ya? Sudah ahli. Jadi jamaah sekalian, orang yang punya jabatan, orang yang punya follower banyak, ini salah satu yang sering diunggulkan atau yang sangat dipentingkan adalah harga diri, apalagi ya, karir, integritas dan sebagainya. Maka banyak kata-kata dusta yang dilakukan tidak sekali, karena seringnya melakukan itu, apalagi kalau sudah
depan media, depan apa, itu memutarbalikkan fakta itu sesuatu yang sudah menjadi hari-hari makanan. Jadi sudah sangat expert, bukan sekali mengucapkan kalimat itu. Ya. Udah biasa. Oh, jadi ini nanti kalau kejadian ini jawabannya apa? Jadi betul-betul seakan sudah terplanning dengan rapi itu kemaksiatan. Subhanallah ya. Jadi kalau nanti kepergok apa, kalau nanti menyebar berita, udah siap itu. Ya, sudah siap apa yang akan disampaikan di media. Kalau nanti memang sampai ketahuan orang banyak atau satu kota. Nah, ini sudah menjadi expertnya Imro'atul Aziz. Baik, kita lanjut. Jadi Imro'atul Aziz hanya bisa mengucapkan sesuatu yang sifatnya general. Ya, su'an, nakiroh, gak ada alif lam. Pokoknya keburukan. Keburukan apa? Kan perlu dijelaskan. Ngapain sih dia ini? Ngapain kamu? Ceritakanlah. Pokoknya su'an. Dia nggak beres sama saya. Hukum aja dia. Nah, menariknya lagi, kalimat yang disampaikan kepada sang suami adalah illa ayyusjana au adzabun alim. Ada dua opsi. Kira-kira apa yang lebih pantas untuk dirasakan oleh budakmu ini? Kalau enggak dipenjara, ya dipenjaralah. Atau kalau enggak ya nanti dia diazab, dia dikasih hukuman siksa lah. Ini kalau dalam bahasa psikologis menarik ya mas kalian. Orang itu kalau di puncak emosi, marah, karena dia ini didolimi, kalau dia benar-benar salah loh ya, ini juga menunjukkan bahwasanya si perempuan ini bohong. Orang itu kalau di puncak marah, yang terfikirkan di benak kita, itu hukuman yang paling ringan atau hukuman yang paling tinggi untuk orang yang jahat sama kita, Bu. Kira-kira kalau normalnya sampean sering didolimi, hartanya diambil, anak kita juga kena juga. Pikiran kita kalau ketemu orang kayak gini, kalau ada list deretan hukuman, yang kita pikirkan ini hukuman yang paling ringan untuk dia atau paling tinggi biasanya normalnya orang lagi. Dan ini puncak emosi kita, geramnya kita. Paling tinggi. Tapi lihat ini menarik, Quran menceritakan apa yang diucapkan oleh Imro'atul Aziz justru yang paling rendah dulu disebut. Ya paling enggak dia dipenjara lah. Apa sebab? Sangat dalamnya cinta kepada Yusuf alaihissalam, masih menginginkan selamat dan masih bisa berpotensi untuk masih bisa ketemu ya. Nah itu ya, jadi kalimatnya disebut gitu. Ini juga menunjukkan bahwa si wanita itu bohong. Karena kalau dia betul-betul nggak suka sama anak ini, dia akan meminta suaminya untuk menyebut hukuman yang paling berat untuk orang yang nggak beres atau sering melakukan perbuatan senonoh kepada istrinya. Pasti dia kalau marah itu, ini usir aja dia ini, atau ndak usah, saya nggak mau lihat muka dia lagi, paling nggak begitu kan. Ini masih kalau mungkin dipertahankan gitu loh ya, meskipun bunyinya adalah penjara ya, Nah sekarang 1-0. Jadi Imro'atul Aziz sudah ngajukan itu kepada suaminya. Nabi Yusuf merasa ini sudah ibaratnya di bawah ini, udah posisinya budak ya, tertekan. Apa yang dilakukan? Nabi Yusuf tetap menyuarakan pembelaan. Lihat ayat 26. Qala, Nabi Yusuf berkata, hiya rawadatni an nafsi. Spesifik sebutannya, dia si perempuan itu, maksudnya istrinya sampean, rawadatni. Rawadat ini jamaah sekalian sebuah godaan yang dilakukan birifqin walayyinin, lembut, halus gitu ya, dan itu dilakukan tidak sekali. Itu tidak dilakukan cuman sekali, berkali-kali dilakukan. Rawadatni, sering menggoda saya dengan lembut. An-nafsi. Nah, satu sama sekarang. Jadi Imro'atul Aziz sudah mengajukan bahwa si Yusuf salah. Nabi Yusuf membela diri, memproteksi diri. Bukan Pak, sayalah yang digoda oleh sampean. Al-Aziz saat itu berada dalam kebimbangan jamaah. Ini yang benar yang mana? Maka biasanya kalau sudah 50-50 ini muncullah penguat dari luar, dari eksternal. Siapa? Saksi. Mulai saksi ahli atau barang bukti ya. Penguatnya biasanya kan begitu kan? Nah, di sini yang dimunculkan oleh Quran adalah syahada syahidun. Syahida syahidun.
bersaksilah seorang saksi min ahliha, dari keluarganya H perempuan. Berarti sebenarnya saksi ini lebih menguntungkan istrinya Al-Aziz atau lebih menguntungkan Nabi Yusuf? Lihat ya kalimatnya, dan bersaksilah orang yang bersaksi dari kalangan keluarganya si perempuan itu. Jadi kalau kita melihat kekuatannya, kira-kira saksi ini mendukung mana sebenarnya? Keluarganya toh, itu manusiawi. Orang itu akan mendukung keluarganya. Kayak manapun salah itu biasanya ada. Mana bukti bahwasanya saksi ini lebih mendukung keluarganya? Lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau yang robek pakaian itu bagian depan, lihat, yang disebut pertama kali robek bagian depan, bukan menyebut robek bagian belakang. Inilah yang saya maksud. Saksi dari kalangan keluarga itu pasti cenderung hatinya akan mendukung keluarga. Buktinya mana Ustadz? Dia menyebut kalau robek baju bagian depan. Harapannya kalau robek bagian depan yang salah siapa? Nabi Yusuf. Kalau bisa Imro'atul Aziz yang benar, maka disebutlah potensi ini, potensi pembelaan ini kepada Nabi Yusuf yang salah. Maka disebutkan di situ kalau yang robek bagian depan, ya, fasodakot, istrimu ini benar, jujur. Wa huwa minal kadzibin, Nabi Yusuf itu dusta. Ini disebut pertama kali karena keluarga masih harap istrinya itu tidak salah, begitu ya. Keluarga masih berharap istrinya nggak salah, maka yang disebut pertama kali kalau robek bagian depan, maka Yusuf yang salah. Atau kalau yang kedua, semoga ndak lah gitu ya. Itu saksinya gitu ya. Kalau robek bagian belakang, fakadzabat, istrimu dusta, wa huwa minas shodiqin, dia Nabi Yusuf jujur. Sekarang bicara masalah saksi. Jamaah sekalian, saksi zina itu beda dengan saksi yang lain. Kalau yang lainnya cukup 2 orang, tapi kalau zina arba'atu syuhada, 4 orang saksi. Ya, sampai detil itu melihat begini dan begini, baru persaksian itu diterima. 4 orang saksi, arba'atu syuhada. Ini kan kasus bukan main-main. Kasus bukan main-main, kasus bukan asal nuduh. Kasus bukan asal nuduh, tapi harus menghadirkan 4 orang saksi yang benar-benar melihat kejadian itu. Itu kalau dalam pengadilan Islam seperti itu. Mana saksinya? Pasti diminta. Benarkah dia melihat begini-begini dan begini? Ya, enggak, saya dapat cerita. Itu enggak diakui masih. Ya. Nah, jamaah sekalian, saksi di sini dalam tafsir banyak sekali pendapat. Mulai dari pendapat yang sangat lemah karena menyebut saksinya itu yang dimaksud syahid adalah bajunya Nabi Yusuf yang bicara. Ya. Yang salah Zulekho, yang salah Zulekho, atau ngomong gimana lah ya. Nah, ini dalam kisah Israiliyat banyak banget ini. Ya, banyak banget yang menerjemahkan syahid itu salah satunya adalah baju. Dan ini riwayatnya lemah sekali. Tapi kalau jamaah mendengar kisahnya versi ini ya ada memang. Cuman riwayatnya sangat lemah. Yang kedua, syahid ini adalah as-sobi, anak bayi yang ngomong. Jadi ada bayi di situ yang berbicara. Salah satunya mengambil riwayat, dan derajatnya riwayat ini tidak marfu sampai Nabi SAW. Hanya disebut ijtihadnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya pada waktu itu beliau mengatakan takallama arba'atun wahum sighar. Ada 4 bayi berbicara ketika masih kecil. Yang pertama adalah Ibnu Masyitah, anak daripada tukang sisirnya Fir'aun. Itu pertama, ya, yang meneguhkan hati sang ibu untuk masuk ke dalam tungku siksaan yang disiapkan oleh Fir'aun. Ya, ada yang menyebutkan air mendidih dan sebagainya. Ya, masuklah bu. Ya, insya Allah Allah janjikan surga begini, saya sudah senang dan sebagainya. Jadi bayi itu berbicara. Yang kedua adalah wasyahidu Yusuf, ya, saksi pada masa Nabi Yusuf alaihissalam yang dimaksud dalam tafsir yang kedua ini. Jadi syahid itu adalah bayi. Ya. Yang ketiga wasahibu Juraij, masih ingat
Ada dulu bayi di masa seorang ulama bernama Juraij, yang ini menjadi satu nasihat untuk siapapun ketika dipanggil oleh sang ibu. Ya, Juraij sedang sholat sunnah, kemudian ibunya datang dari kampung yang cukup jauh, ternyata nggak dijawab salamnya sampai beberapa kali. Juraij tetap melanjutkan sholat sunnahnya. Ya, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku ya, sholatku aja lah. Nanti habis salam baru tak bukakan, padahal ini sholat sunnah. Ya, maka ibunya marah, ibunya berdoa yang tidak baik. Nah, ini yang nggak boleh ditiru. Doa ibu itu luar biasa dahsyatnya. Tidaklah engkau akan dimatikan wahai Juraij, kecuali engkau pasti kena fitnah dengan perempuan-perempuan nakal di bukit ini. Jadi Juraij itu tinggal di bukit perbukitan, di situ banyak tempat-tempat mesum. Banyak nanti perempuan berzina dengan para pengembala kambing. Ya, di situ di bukit-bukit banyak pengembala kambing. Nah, mereka banyak mesum dengan perempuan. Suatu ketika ada perempuan yang hamil, ditangkap oleh kerajaan sampai lahir. Itu ketika lahiran, ya kemudian ditanya, siapa yang melakukan seperti ini? Siapa yang menghamilimu? Ini anaknya siapa? Maka terfitnahlah Juraij, karena perempuan itu mengatakan sohibu yang menghamili saya ini adalah Juraij. Akhirnya Juraij ditangkap, rumahnya dibakar. Ya, masyarakat heboh, ini ahli ibadah yang mesum. Ya, fitnah terjadi. Itu doanya ibunya, Bu. Diarak keliling kota Juraij, dipermalukan, ditertawain oleh para pelacur. Kenapa? Ini balas dendamnya pelacur. Karena pelacur sering didakwahi. Awas kamu ya, nanti tak fitnah. Itu sudah jengkel dia memang para pelacur itu. Jadi dicorai oleh para pelacur, kapok. Ini juga termasuk fitnah untuk Juraij karena menunda menjawab panggilannya ibu. Dalam hukum fikih, sholat sunnah itu boleh dibatalkan ketika sang ibu manggil, karena panggilan ibu lebih wajib. Hukumnya wajib, tidak boleh kalah dengan yang sunnah. Ya, sama kayak suami dan istri. Ibu puasa sunnah, suami tidak menghendaki, tidak boleh puasa sunnah, karena memenuhi panggilan suami hukumnya wajib. Ya, sama dengan ini, panggilan ibu itu wajib, sholat sunnah ditinggalin, batalin sholat sunnahnya. Ya, kemudian penuhi panggilan ibu. Ya, ini tidak ada banyak riwayat ini disebutkan oleh dalam kitab hadis, salah satunya dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Jadi akhirnya Juraij mengatakan, sudah jangan duluan, saya mau tanya sama bayi itu, siapa bapakmu? Maka bayi itu berbicara, abi ra'iyal ghanam, bapak saya si pengembala kambing. Ya, akhirnya Juraij dilepaskan. Ini salah satu bayi yang ketiga. Dan yang keempat, kata Ibnu Abbas, adalah Isa bin Maryam. Tapi di antara sekian pendapat, termasuk pendapat yang kedua, juga masih dianggap lemah saksi yang dimaksud di masa Nabi Yusuf ini, yang ngomong bahwasanya kalau robek baju bagian depan yang salah Yusuf, kalau robek bagian belakang yang salah istrimu. Itu bukan bayi. Kenapa? Yang pertama, kalau tadi disebut riwayat pertama mengatakan yang ngomong itu baju, itu jelas tertolak, karena nggak mungkin baju ada kalimat min ahliha, baju dari keluarganya, nggak mungkin kan? Ya, kalau baju ya baju, nggak ada sangkut pautnya dengan keluarga. Kalau bayi masih ada sangkutannya dengan keluarga, mungkin ini bayi anaknya keluarganya atau ponakannya atau siapa, kan masih mungkin. Tetapi sesuatu yang nggak logis, pendapat yang kedua ini adalah bayi itu bisa ngomong sedikit aja udah mukjizat. Bayi itu nggak akan menjelaskan keterangan panjang, karena hakikat aslinya bayi itu nggak berbicara toh. Bayi itu hanya aiu nangis gitu aja kan. Makanya kalau dia bisa ngomong satu kata saja itu sudah mukjizat. Dan ini bukan satu kata, pakai teori, pakai bukti, pakai dalil. Jadi begini dalilnya, kalau robek bagian depan, bayi nggak mungkin ngomong gitu. Ya, maka di sini lebih cenderung adalah orang yang dewasa. Orang dewasa inilah yang nanti bisa jadi akan menjadi sebab awal tersebarnya berita itu seistana di kalangan istri pejabat dan juga di kalangan ibu-ibu dharma wanita Mesir. Ya, di kalangan, itu mungkin dari syahid ini. Ya, syahid ini ada yang bisa jadi diterjemahkan orang sudah dewasa, bisa jadi budak, bisa jadi dari keluarga, ya, dan sebagainya. Wallahu ta'ala bisawab. Tetapi saksi itulah yang akhirnya menguatkan
Saksi itu menguatkan. Karena setelah saksi maka ditelusuri. Jadi olah TKP nih. Nah, olah TKP. Oh ternyata benar yang robek bagian depan atau belakang? Bagian belakang. Falamma ro'a, ketika dilihat oleh sang suami, qamisahu, bajunya qudda min duburin, robek dari bagian belakang. Ya. Maka innahu min kaidakunna. Ini dari tipu dayamu, Dek, atau apalah panggilannya untuk istrinya. Ini dari tipu dayamu. Tipu daya itu bahasa Arabnya ada 2 jamaah. Ada kaidun, ada makrun, makar. Bahasa Indonesia jadi makar. Ya, sebuah propaganda, sebuah intriks atau apalah namanya. Ya, yang bedanya adalah kalau makar itu tipu daya antara niat dan yang nyata, kenyataan itu sama. Ya, dengan ucapan terang-terang dia ingin menjatuhkan kita. Kita jatuhkan, kita apa? Itu makar kan? Dengan suara, hatinya juga sama. Memang hatinya sudah nggak srek sama orang itu, pengennya ingin menjatuhkan. Kalau sebuah jabatan maka ingin menurunkan jabatan itu. Itu dengan mulut, tindakan sama hati sama, itu makar. Ya, ada orang dituduh makar. Ya, itu berarti ya divonis secara zahir gitu dan dianggap niatnya dalam hatinya gitu, padahal belum tentu. Kalau kaid itu tipu daya yang antara zahir sama batinnya nggak sama. Jadi nampaknya tuh kayak gini padahal hatinya nggak kayak gitu. Dan itulah disebutkan oleh sang suami, ini tipu dayanya istrinya. Kelihatannya api, istri yang santun, istri yang baik, ternyata hatinya ada masalah, gitu ya. Jadi kelihatannya kamu itu setia, begitu kan? Tapi ternyata dalam hatinya bermasalah. Ya, ini namanya kaid. Termasuk yang dilakukan oleh Abrahah, pasukan gajah. Itu juga Allah menyebut apa yang dilakukan kepada kota Mekkah itu juga termasuk kaid. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum, ya kan? Fi tadlil. Jadi Allah menyebut yang dilakukan oleh Abrahah itu termasuk kaid. Zahirnya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi batinnya, nah inilah juga sama ketika Amerika menyerang Irak. Zahirnya ingin memusnahkan, mencari senjata pemusnah massal, tapi ujung-ujungnya minyak, duit, gitu loh ceritanya ya. Ya, semuanya itu ujung-ujungnya itu termasuk kaid. Abraha juga sama. Kelihatannya oleh masyarakat ini ingin menghancurkan kompetitornya, Ka'bah. Padahal ujungnya duit. Gimana supaya pusat ekonomi kembali ke Yaman? Dulu sebelum banjir bandang di sana adalah pelabuhan penghubung seluruh ekonomi Jazirah Arab. Ya, jadi supaya orang itu lebih tertarik datang ke Yaman daripada tertarik datang ke Mekah. Itu tipu daya nggak diketahui. Ujung-ujungnya duit. Yang dilakukan Abraha itu. Dan apa yang dilakukan oleh Abraha hari ini terduplikasi oleh semua negara-negara yang haus dunia. Ya, terutama adalah Yahudi. Kelihatannya ini, kelihatannya di sana menyerang keburukan, padahal ujung-ujungnya duit. Termasuk hari ini ada orang ingin ingin memberangus korupsi, ingin memberangus radikalisme. Tujuannya kan kliennya ya, tapi ujungnya duit, pengen dapat duit. Ya, sehingga gimana supaya isu itu terus ada. Maka jualah namanya radikal dan sebagainya itu, ujungnya duit. Sama itu tipu daya Abraha, nggak usah ditutupi, orang udah tahu. Ya, orang udah tahu. Ya. Baik, jamaah sekalian yang Allah muliakan, rahiman rahimakumullah. Syahidah syahidun, kemudian sudah sampai jelas benderang mana yang salah. Nah, sekarang kita lihat respon sang suami ketika melihat kesalahan pada keluarga. Inilah yang dikhawatiri oleh Buya Hamka, salah satu ulama kita di Indonesia. Ketika seorang laki-laki itu hilang ghirrahnya, rasa cemburunya, ya, merasa tidak bermasalah ketika ada kemaksiatan terjadi dalam keluarga, ya, itu masalah besar. Jadi nggak merasa bermasalah ketika anak kita yang menjadi amanah dari Allah, yang dijadikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu melanggar syariat, nggak mengerjakan kewajiban, membuka aurat, nggak pernah sholat, bahkan menjadi orang-orang yang ikut rombongan yang membenci agama.
Seharusnya kita gelisah. Ya tentunya nanti ada tahapan apa yang harus dilakukan. Tapi paling tidak hati ini, ya Allah anakku ya Allah. Paling enggak begitu. Ya Allah bajumu nduk, ya Allah anu. Nah gitu, itu harus ada jamaah. Bahaya kalau itu hilang dalam dada kita. Allah itu akan menyamakan status orang yang melakukan satu pelanggaran dengan orang yang tidak melakukan pelanggaran kalau dia diam. Jamaah sekalian, Allah berfirman di 5 ayat. 5 ayat bunyinya hampir sama. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan dibebankan di pundaknya beban atau dosa orang lain. Jadi kita itu melakukan kesalahan ya kita yang nanggung, bukan orang lain. Anak ngelakuin kesalahan ya anak yang nanggung, bukan orang tua. Orang tua melakukan kesalahan ya orang tua yang nanggung, bukan anaknya nanggung dosa orang tua. Asalnya demikian. Kapan orang itu dibebankan dosa orang lain? Kalau dia masuk kepada 4 kelompok. Perhatikan ini. Kalau jamaah masuk kepada 4 kelompok ini, maka bisa jadi kita dibebankan dosa dari orang yang ngikut kita. Saya ulangi ya, hukum asalnya orang itu akan menanggung dosa masing-masing. Jadi nggak ada ceritanya anak nanggung dosa bapaknya, ibunya, ya nanggung dosa sendiri-sendiri. Begitupun sebaliknya, suami nanggung nanggung dosa istrinya, istri nanggung dosa suaminya. Hukum asalnya ndak ada. Hukum asalnya adalah wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang nggak akan nanggung dosa atau kesalahan orang. Hukum asalnya, kecuali kita masuk dalam 4 kelompok. Kelompok pertama, kalau kita menjadi orang yang memelopori dan mengawali pekerjaan itu, kesalahan itu, meski tidak mengajak. Hati-hati yang punya follower banyak, hati-hati yang menjadi public figure. Sampean mungkin nggak woro-woro, nggak ngumumkan ikuti aku, tetapi sampean mengawali sesuatu, akhirnya orang terinspirasi dengan apa yang kita lakukan, maka pelopor dia akan mendapatkan dosa jariah dari orang yang mengikutinya. Dalilnya mana? Nabi pernah mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Man sanna, siapa yang memulai, membuat sunnah baru, membuat hal baru, mulai cara model pakaian, cara apapun, ternyata itu salah. Diikutilah banyak orang, dia nggak ngajak-ngajak ya, dia nggak ngajak-ngajak. Pokoknya dia melakukan sesuatu. Ternyata dia merupakan panutan. Orang itu kalau diidolakan nggak mungkin nggak ngikuti, Bu. Itu pengidola palsu. Kalau pengidola sejati itu pasti dia akan cenderung pengen ngikuti. Kalau bisa mulai bangun tidur ngapain, sampai tidur lagi ngerti apa yang dilakukan, sehingga kita berkiblat kepada panutan kita. Bangun tidur jam sekian ngapain, sampai merek-mereknya pun kita harus ngikut. Bajunya merek ini kita ngikut, skincare-nya merek ini kita ngikut, sepatunya merek ini kita ngikut, ya, mekenanya merek ini kita ngikut. Ya kalau kebaikan enggak apa-apa dong diikut. Tapi masalahnya kalau jelek yang diikut, maka kita akan salah ikut 24 jam kali sekian lama kita hidup. Karena hidup kita mulai bangun sampai tidur salah ngikut. Jamaah, salah satu penyesalan terbesar kelak di akhirat apa? Mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Celaka aku, andaikan dahulu aku tidak menjadikan orang itu sebagai panutanku. Kenapa? Karena di dunia dia salah ngikut, aktivitas 1 kali 24 jam salah semua. Karena kita 1 kali 24 jam maunya ngikut sama dia. Dia karena dia public figure, ternyata salah ngelakuinnya. Makanya siapapun orang itu, selain Nabi SAW masih ada potensi salahnya jemaah. Ya, masih ada potensi salahnya. Kita tidak bermasalah berselisih dengan banyak orang. Yang bermasalah adalah tatkala kita berselisih dengan satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah nggak ngikut orang banyak, tidak masalah. Ya, ini rame-rame Ramadan mau ke kuburan, mau apa, ibu nggak ikut pun nggak masalah. Kita nggak akan dihukum kalau nggak sama dengan banyak orang. Yang kita dihukum kalau kita nggak sama dengan Rasulullah. Jangan salah cari panutan, jangan salah cari idola. Ya. Satu tadi apa? Kita akan dibebankan kalau kita memelopori. Yang kedua, kalau kita ngajak. Nah, ini sudah mulai itu. Ayo. Gini janunya pakai yang ini, tapi ternyata itu sebuah keburukan. Nah, itu apa namanya? Juga ada dosanya. Maka salah satu bentuk tobat orang gini adalah
mengklarifikasi. Mohon maaf, saya dulu pernah ngajak sampean begini, sekarang saya balik, saya ajak sampean untuk ngaji. Itu dilakukan oleh teman-teman artis hijrah hari ini ya. Dulu sering ngajak follower untuk gini, sekarang diajak ngaji, diajak sedekah, diajak mikul beras, diajak apa. Itu bentuk taubat. Ya, menarik orang yang dulu diajak keburukan, ditarik kepada kebaikan. Yang ketiga, ketika kita memfasilitasi keburukan. Nah, ibu nggak ngajak, ibu nggak melopori, tapi ibu danai, ngasih tempat. Nah, itu kena juga yang ngasih tempat, ya. Ngasih penerangan. Ternyata di bawah situ dipakai orang pacaran, berzina, dipakai apa? Ibu kasih fasilitasnya semua. Ben terang, ben enak, arek-arek contohnya ya. Macam-macam. Ya, kita harus ngingetin. Kalau memang di situ dipakai keburukan, mohon maaf ya. Kalau macam-macam jangan di tempat sini. Saya nggak mau nanggung dosa. Ini lampu dipakai untuk kebaikan. Ini internet dipakai untuk kebaikan. Kalau mau maksiat jangan di tempat saya. Di sana. Anda menyediakan wifi, menyediakan apa? Kita hanya niatnya untuk baik, iya. Tapi kalau sudah tahu, catatannya sudah tahu. Ternyata di situ dipakainya untuk jelek semuanya, dipakai untuk judi, dipakai untuk apa? Ya segera di-cut. Tapi kalau belum tahu, kita tidak akan dibebani dosa sampai tahu di depan mata kita. Karena poin yang keempat, orang yang akan dibebankan dosa adalah tatkala dia tahu dan kita mendiamkan. Tahu keburukan kemudian mendiamkan. Innallaha la yu'adzibul 'amah bi'amalil khassah. Hukum asalnya gitu. Allah itu nggak akan mengadab sesuatu yang umum masyarakat sak negeri hanya dengan kesalahan khusus satu kelompok atau satu orang. Hukum asalnya ngoten, Bu. Hukum asalnya begitu. Jadi ada yang salah satu tempat, break. Nggak mungkin satu negeri tahu-tahu diadab gara-gara satu tempat. Ini juga menjadi dalil untuk kita dalam mendidik. Satu orang di kelas itu ada yang salah satu orang, jangan dihukum sak kelas lah. Ini kalau menurut syariat nyelisihi, ya. Jadi yang dihukum yang salah saja. Sama ibu dalam keluarga, yang salah cuma anak pertama, jangan anak lima-limanya. Kalau punya 5 anak dimarahin semua. Suami juga begitu, punya masalah di kantor, sak rumah ikut kena. Enggak boleh, jangan dibebankan itu kepada orang lain, tanggunglah. Masalahnya sampai depan pintu rumah taruh dulu, jangan bawa masuk rumah. Sama juga yang dalam rumah masalah jangan dibawa ke kantor. Masalah dengan istrinya, seluruh karyawannya dimarahi. Ya, bapak lagi haid ya, gitu ya. Kata anak buahnya begitu. Tambahlah marah lagi ya. Gitu ya, jadi jangan dibebankan. Kecuali tadi mendiamkan. Hukum asalnya Allah itu tidak akan mengadab satu kaum gara-gara kesalahan satu orang. Hukum asalnya. Kecuali di setempat itu ada orang yang tahu tapi diemin, maka Allah akan mengadab seluruhnya hanya dengan kesalahan satu orang. Nah, maka Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Anfal ayat 25. Surat 8 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian dari sebuah adab yang Allah tidak turunkan hanya khusus menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi semua kena. Loh, di situ ada orang sholat, ya semua kena. Meskipun nanti hisabnya masing-masing adalah terserah Allah. Tapi matinya bersama orang-orang yang maksiat. Ya, kita berlindung, Bu, dari kematian seperti itu. Meskipun ya kita nanti akan dihisab masing-masing sesuai amal kita. Jadi mendiamkan itu bahaya. Nah, ini pun juga terjadi dalam keluarga keluarga Imro'atul Aziz. Udah ngerti istrinya bermasalah, seharusnya sang suami kalau ada ghirah ya marah dong. Ada pelanggaran di dalam keluarga, normalnya begitu, Bu. Tapi lihat apa yang justru terjadi di sini. Lihat ayat 28. Nah, lanjutannya dia cuma mengatakan inna kaidakunna azim. Wah, tipu dayamu tuh. Cuman gitu aja dia. Berikutnya ngomong kepada Yusuf. Yusuf ayat 29, a'rid an hadza, keep silent. Ya. Tinggalkan ini, keep away, kamu diem aja, wes gak usah ngomong macam-macam, selesai masalah di sini, oke? Gak usah ngomong-ngomong, wes selesai. Aturannya kan harusnya marah-marah ya, tapi kalimatnya begitu, tenang, jaga mulutmu, gak usah kemana. Kenapa kalimat itu hanya diucapkan kepada Nabi Yusuf? Karena secara psikologis potensi orang yang akan mengumbar keburukan itu adalah orang yang datang dari luar keluarga tuh.
Kalau yang di dalam keluarga, ya itu namanya bunuh diri. Kalau kesalahan di situ di mana-mana diceritain, itu namanya bunuh diri. Apalagi pejabat, itu aib. Itu aib, itu reputasi. Apalagi istri pejabat, kompetitor pejabat itu salah satunya menjatuhkan dari sisi istri yang mengulik kesalahan suami diviralkan. Wah, apalagi kompetitor, calon pemimpin apa, wah itu gesek-gesekan berawal kekuatannya, powernya dari power of emak-emaknya. Ya, wah itu. Jadi mendukung, mensupport suami dari kekuatan lisannya. Ya, lisan. Nah, ini penting ya, jamaah sekalian. Jadi kepada istrinya hanya melakukan itu dan mengatakan wastaghfiri lidzambik, wis kamu minta ampun aja wis bojoku. Ya, innaki kunti minal khotiin, kamu orang yang salah. Khoti itu salah yang sengaja, Bu. Salah dalam bahasa dosa itu ada dua. Ada dzambun, jamaknya dzunub, dzambun. Ya. Dzunubi misla a'da'ir rimal itu ya. Syair yang sering kita dengar di Indonesia ya. Dosa-dosaku seperti butiran pasir, itu dzunub, jamak dari dzambun. Dzambun itu dosa yang tak kita sengaja. Kalau khotok, salah, itu dosa yang kita sengaja. Dosa yang kita sengaja. Di sini disebutkan innaki kunti minal khotiin. Anda, wahai istriku, itu menyengaja ngelakuin ini, wes tobat toh. Cukup gitu ya? Nah, inilah masalah besar. Ketika laki-laki tidak ada kecemburuan. Tidak ada kecemburuan. Yang perempuan merasa tidak masalah dengan dosa, yang laki-laki tidak ada cemburunya. Nah, sebelum kita bahas masalah perempuan nggak masalah dengan dosa, saya angkat dulu kenapa sih analisis para ulama membahas kok laki-lakinya itu kayak gitu sikapnya. Padahal udah jelas-jelas kayak gitu, aturannya kan marah dengan itu toh. Ya, hanya sudahlah lupain, sudah kita lupain, kita keep ini jangan sampai menyebar. Rahasiain, jangan sampai infotainment tahu, gitu ya. Wah, ini berarti beneran salah antara dua-duanya sama-sama bobroknya karena takut satunya juga terbongkar. Oke, biasanya begitu psikologi. Nah, itu kalau dalam bahasa penyidikan, Bu, gampang diketahui. Tumben sampai ndak marah. Jangan-jangan sampai kayak gitu juga ya di luar sana. Oh, itu ketahuan jamaah. Itu bahasa suami, itu analisis pertama. Analisis pertama adalah si istri sudah tahu boroknya si suami. Jadi sang suami lemah di depan istrinya. Gak bisa marah dia. Sami mawon. Sampai di luar juga gitu kan? Kalau tugas keluar kota kayak gitu toh, ya kan? Dah, tenang aja, sama-sama kita ya. Itu analisis pertama. Analisis kedua, karena ini juga masalah psikologis, sang suami tidak bisa melakukan itu kepada istrinya. Jadi mohon maaf ya, bahasa medis mungkin impoten atau apa begitu ya. Sehingga merasa lemah, itulah down sang suami. Sehingga dia merasa oh sudahlah. Gitu ya. Meskipun nanti di belakangnya dia marah sama dirinya sendiri, depresi dirinya sendiri. Tapi kelemahan itu juga menjadikan dia juga nggak meminimalisir marah kelemahan itu. Itu sebenarnya pendapat tuh yang agak lemah. Pendapat yang pertama tadi itu yang sangat kuat, di mana kartu dari sang suami dipegang sama istrinya sehingga dia nggak iso marah. Nah, itu pendapat yang paling kuat. Ya, kenapa? Karena politikus itu dimanapun akan sangat mementingkan reputasi, public image. Ya, itu yang paling penting. Karir, kehormatan. Jangan sampai karir ini drop gara-gara masalah ini. Tutup sudah. Kasus ini kita tutup. Ya, karena yang paling penting adalah karir, yang paling penting adalah public image. Bagaimana masyarakat menganggap kita, itu paling penting. Tidak peduli ada kesalahan apa, wes kita keep, kita potong, kalau bisa amputasi, nggak usah berita, nggak usah, sudah selesai. Padahal ini kan kesalahan besar. Ini masalah besar. Ya. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, rahimanahullah. Nah, ayat yang terakhir tentang niswah itu adalah ayat 30-nya. Nah, ini kisah wanita yang terakhir dalam surat Yusuf adalah kisah ibu-ibu dharma wanita Mesir. Makar wanita-wanita kota. Lihat ayat 30 ya.
Kita bahas itu sebagai bagian akhir kajian kita. Wa qala, dan berkatalah niswatun fil Madinah. Niswah, kenapa tidak nisa? Niswah ini sebutan untuk perempuan yang mereka punya keinginan yang sama. CS-an, sak plek plek. Apa ya? Jadi kalau ngobrol itu mereka nyambung lah. Jadi kalau ngerumpi itu nyambung. Itu niswah namanya. Jadi kumpulan perempuan yang punya niat, tujuan, pemikiran yang sama. Itu niswah. Namanya niswah. Sekelompok niswah fil Madinah itu mengatakan imra'atul aziz turawidu fataha. Jadi beritanya sudah mulai menyebar. Sudah mulai menyebar. Isu itu lebih cepat tersebar kalau ada seorang perempuan yang mendengar berita. Maka disebutkan di sini, wanita itu ibarat kantor berita yang begitu dapat berita langsung menyebar ke seantero negeri. Oh, ini benar, saya baca ini, nggak ngarang saya. Bukti nyata adalah di sana ada minyak. Nah, ke sana itu. Kalau laki-laki lambat. Iya. Di sana ada gas, jerut gitu, cepet itu, gercep ya. Mau yang antri cuman sandalnya tok atau apa ya? Dan alhamdulillah Bu, waktu SD kita sudah latihan antri, jadi mungkin kayaknya nggak bermasalah. Ya itu, jadi kalau ditanya apa hikmah dulu antri baris berbaris ya, salah satunya kita praktekkan hari ini ya, untuk antri minyak ya. Jamaah, berita itu lebih cepat tersebar. Apa sebab? Lihat ya, apa yang terjadi dalam istana tidak mungkin dapat ditutupi. Lebih-lebih di kalangan kaum bangsawan, istri-istri mereka itu kebanyakan tidak juga menjadi pejabat. Ya, catatannya tidak mempunyai pekerjaan selain membicarakan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Lihat, apa pelajarannya? Waktu kosong itulah merusak. Al-faraghu mafsadah. Maka saya cukup berbangga kepada jamaah sekalian, istri dari suami-suami yang mungkin sangat super sibuk, tapi sibuknya itu tidak menjadikan ibu kemudian nyantai begitu, tapi kita isi dengan belajar. Karena kalau diisi dengan salah ngumpul, salah majelis, maka pasti seperti dari wanita Mesir yang diceritakan dalam ayat ini. Tidak ada pembicaraan lain. Saya contohkanlah. Saya datang ke beberapa rumah makan, yang di situ ada ibu-ibu 4 orang ngobrol atau 5 orang ngobrol. Topiknya nggak akan selalu lepas dari pembicaraan untuk orang lain. Survei secara pribadi ya. Dengar di warung ini, saya lagi ngajak sama anak-anak makan. Ada sekumpulan akhwat, baik itu yang jilbaban atau enggak jilbaban, masih podo sama. Meskipun intensitasnya agak syar'i sedikit gitu ya. Ayolah, kita jaga jamaah sekalian. Kalaupun ngumpul, udah jangan sampai kebahagiaan itu terenggut dengan pembicaraan orang lain. Saya sering mengingatkan, kebahagiaan kita ini kadang kita renggut itu dengan kesalahan kita sendiri. Kenapa? Lihat ya, fudulun nadhar, banyak ngelihat, banyak kita mendengar tanpa ada filter, itu ternyata bisa racun untuk hati kita. Ibu di situ seakan enjoy ngobrol, pulang belum tentu tenang. Tadi diceritain begini, mikir lagi, nggak tenang. Awalnya seneng, habis makan malah nggak seneng. Kenapa? Jatuhnya menjadi merasa tersaingi lah, jealous, ada rasa cemburu. Karena dibicarakan si fulan baru beli mobil loh, ceritanya gitu kan, topik yang dibicarakan. Mosok sih, gitu ya. Kepo. Seakan-akan kita ceritanya santai. Lihat, banyak lisan, banyak yang didengar. Nggak ada filter di sini, kotor hati. Pulang tuh kita udah mulai awalnya kan bahagia, nggak punya itu nggak apa-apa. Tapi sekarang karena sudah mulai banyak mendengar dan melihat, mulai kita comparing, banding-bandingin, jatuhnya nggak bahagia berarti saya ini. Siapa berarti yang mencabut kebahagiaan itu? Allah sudah ngasih kita itu bahagia jamaah. Tapi karena mata kita tidak terjaga, telinga kita nggak terjaga,
Bahagia itu hilang lama-lama daripada diri kita. Ibu ulangi lagi kajian Tazkiyatun Nafs. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs dimanapun diceritakan, fudulun nadhar itu racun hati. Ya, saya sering ulang ini ya. Jadi mohon maaf ya, jamaah sekalian, kan saya yakin tuh di HP-nya ada Mbak Sope, ada Mas Wiki, Tokopedia, laki-laki biasanya Tokopedia ya. Ada siapa lagi tuh ya? Kapan kita berjalan-jalan ke sana? 1, sampean punya keperluan. 2, ada uangnya. Oke? Sampean punya keperluan, berarti kalau punya keperluan butuh atau pengin? Butuh atau pengin? Butuh. Tapi kalau cuman sekedar jalan-jalan, bisa muncul cuman pengin, padahal tidak butuh. Oke? Oke. Boleh nggak lihat iklan? Ya boleh saja. Tapi kalau memang nggak butuh, lewatin. Gitu saja ya. Kalau butuh, di zoom, set gitu ya. Kontaknya mulai diincar. Nah itu kalau butuh. Dan sekali lagi butuh dan ada uangnya. Oke? Itu jamaah sekalian. Itulah mak-mak kita dulu seneng ya. Karena dulu belum ada yang tadi itu di jendelanya. Yang dia dapati cuman kebun kanan kiri, TV Unyil Usra, dunia dalam berita, udah itu aja. Selebriti belum rame sebagaimana hari ini, ada Inset, ada Silet, ada apa lagi itu ya, belum rame. A sampai Z sekarang mulai ada, ya. Ya dulu ndak ada gitu-gitu Bu. Jadi hati itu tenang gitu ya. Suami lama belum pulang kerja, ditungguin aja, santai saja, Jadi anak-anak nggak punya gadget, motor nggak ada, sebenarnya ngontel. Kok senang sih Bu? Ya karena kita belum ada rasa membandingkan. Ya, belum ada rasa membandingkan. Jadi kebahagiaan itu mulai hilang kalau kita sudah mulai banding-bandingin. Padahal nikmat yang kita rasakan itu belum tentu ada pada orang lain. Nikmat pada orang lain yang kita pingini, jangan-jangan itu yang disebelin sama orang lain. Saya pernah ngajak sama anak-anak jalan ke rumah yang bagus-bagus. Nak, gini jalan. Wih, enak ya itu. Ada Spiderman-nya rumahnya. Ada itunya, ada yang contoh ya, kan macam-macam, ada rumah-rumah macam-macam. Ya untuk membangun, ada ini dunia saya ceritakan dan sebagainya. Kemudian senangnya ya di dalam situ. Nah barulah situ pelajarannya. Nah kita yang lewat selalu nganggap orang yang tinggal di situ-situ itu senang semua. Kita pingin tinggal di situ, kita pingin punya itu, karena kita belum ngerasain. Kita nggak tahu nak di dalam rumah itu ada isinya apa enggak, atau kerasan nggak orang di situ. Mungkin ya panas, rumah gede itu nggak ada AC-nya. Lihat tuh AC-nya banyak tuh nak, tuh AC-nya banyak. Jadi adem dan tidaknya rumah itu ternyata bukan melulu karena nggak ada AC dan tidak ada AC. Kerasan dan tidaknya bukan karena itu. Tidak ada surga di situ. Sehingga kita tidak mengatakan baiti jannati, hilang. Ya. Jadi sudahlah, jangan banyak melihat kalau tidak perlu, jangan banyak mendengar kalau tidak penting. Difilter kalau ada yang perlu, kalau nggak perlu kita dulu, ya skip dulu. Jangan jadi kotor hati. Kalau sudah kotor hati, bandingkan, gelisah. Tetangga beli mobil malah takutnya ibu masuk ambulan, khawatir saya. Ya, tenang saja, ya, insya Allah. Jadi niswah saya kembali sebagai penutup. Pertanyaan boleh dikedepankan dulu. Pertanyaan akhi tolong. Mana itu? Jadi niswah ini sumber sebabnya. Kok bisa menyebar Ustadz? Padahal cuma satu orang. Gini jamaah. Orang itu kalau sudah ingin melakukan sesuatu itu, gelagatnya itu pasti ada yang mengetahui. Gak mungkin tidak. Budak di rumah itu kan bukan hanya Nabi Yusuf, ada budak yang lain. Dan tadi ceritakan proses terjadinya godaan itu bukan sekali, berkali-kali. Dan seorang itu cenderung kepada sesuatu orang itu udah kelihatan di tempat itu. Sub, itu loh, si bos tuh kayaknya suka sama kamu loh. Itu sudah jadi omongan, sudah jadi viral ya, sudah yang umum itu ya. Apalagi ketika pintu-pintu wa ughliqatil bab, pintu-pintu itu sudah tertutup semua. Semua pasti akan curiga. Kecurigaan itulah awal gosip Bu. Makanya nggak usah gosip nih ya. Gosip itu, pintunya kok ketutup? Yusuf di dalam loh. Jangan itu wis kepikiran di benaknya budak yang lain. Kenapa? Karena hari-hari mereka
bersama. Keburukan itu mau disembunyikan kayak mana, itu seperti aroma busuk yang disembunyikan. Lambat laun akan kecium. Nggak mungkin bisa. Apalagi cuman sekupnya situ. Apalagi kedengaran sama orang. Nah, budak ini juga pingin juga perhatian dari bos yang lain. Bos, ada berita penting. Ini mantep ini. Apa? Tahu nggak? Istrinya Pak itu. Nah, itu sangat dibutuhkan. Makanya kita sering diajarkan. Fokuslah kepada si pembawa berita. Ini sopo orangnya. Jangan kita kepo sama isi beritanya. Ada berita apa? Cerita dong detil. Padahal yang ngomong ini orang bermasalah, orang yang sering mengadu domba. Lihat ya jamaah sekalian. Saya pernah nyampaikan dalam beberapa majelis, salah satunya Nabi pernah cerita sama orang yang selalu ghibah orang. Lihat kata Nabi. Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu fi qalbihi. Hai orang-orang yang imannya cuma di mulutnya dan di hati. Tidak di hati. Iman itu seharusnya di mulut atau di hati? Di sini kan? Nah, ini Rasul ingin menunjukkan orang yang ghibah ini kan hadisnya tentang ghibah. Janganlah kalian menghibah, janganlah kalian buka orang lain. Itu seakan Rasul memvonis mereka bermasalah imannya. Karena imannya cuma di mulut, nggak di hati. Itu kata Nabi. Maka kalau Nabi mengatakan demikian jamaah, berarti orang yang sering ngomong-ngomong ini nggak jelas ini, gosip ini sedang bermasalah apanya? Maka suruh hati-hati sama yang bermasalah iman. Kenapa? Labil orangnya. Apakah khawatiran labil itu? Ibu harus khawatir, ibu juga dibicarain kalau nggak ada kita, kalau kita nggak ada. Karena orang itu labil. Jangan merasa aman kalau kita merespon ceritanya, beritanya, kemudian kita nggak akan diceritain. Nah, karena orang ini sedang bermasalah imannya, maka ibu harus takut orangnya, bukan yang diceritaan tadi, nggak usah urus. Itu jangan-jangan cuma gosip yang dibicarain. Fokus sama orangnya. Lagi ndak beres imannya, nggak usah dianggap. Karena khawatir kalau kita menganggap, ibu juga bisa jadi suatu waktu dibicarain di tempat yang lain, dibicarain sama orang yang lain. Karena memang kerjaannya dia ngomongin orang. Udah, itu kata Ummu Darda juga demikian. Ya, jadi niswah fil Madinah. Terakhir sebagai penutup adalah bahaya ketika perempuan itu hilang rasa malunya seperti yang dilakukan oleh istrinya Al-Aziz. Dia manggil itu. Jadi manggil para istri pejabat itu untuk apa? Sebenarnya untuk menunjukkan, awas kamu ya, kamu belum tahu sisi Yusuf. Kalau tahu kamu jatuh cinta juga paling ya. Akhirnya itu terjadi. Inilah rasa malu yang akhirnya justru dieksplor. Harusnya ditutupi aib, maaf ya. Inilah aib yang dieksplor. Malah nggak malu. Maka inilah termasuk ciri wanita bermasalah. Ketika rasa malu itu sudah hilang. Ciri seorang perempuan itu ketika hilang rasa malunya berarti ada salah satu hal yang bermasalah dari sudut iman. Karena hakikat awalnya perempuan itu lebih pemalu daripada laki. Ya Allah, aku tadi dipeluk sama Ariel, contoh gitu ya. Aku tadi itu dipakein topinya sama Chef Juna, lagi kursus masak gitu ya. Ada Chef Juna datang. Ibu udah punya anak 3, punya anak 4 gitu ya. Itu bayangkan baru Chef Juna, belum Nabi Yusuf. Masya Allah, gitu-gitu contohnya ya. Lihat, hati-hati ibu lagi nonton sinetron, lagi nonton TV. Kalau saya suami di sebelahnya ada istri kayak gitu, waduh. Harusnya jangan kayak suaminya jangan sampai kayak Al-Aziz. Udahlah, kamu salah, udah nggak usah kayak gitu. Kok nggak ada marahnya, ini bahaya malahan nih. Normalnya ya, masa gitu depan suaminya gitu. Bang itu gantengnya bang. Terus saya kayak mana gitu ya. Kalau nggak tersinggung tuh bermasalah ini sebenarnya. Ya, inilah pelajaran jemaah sekalian. Perempuan itu tingkatkan rasa malunya di tempat yang tepat. Karena ketika rasa malu itu hilang, sebenarnya kadar iman kita sudah mulai pelan-pelan hilang. Maka dikatakan di dalam tastahi fasna masita. Kalau Anda sudah hilang rasa malunya, apapun lakukan silahkan. Itu tanda sudah nggak digubris lagi. Orang itu akan berani, bahkan ciuman di tengah jalan, kenapa kok nggak malu? Yang malu kita yang lihat, berarti yang lihat yang malu ada imannya. Yang malah sudah malu-maluin berarti sedang hilang imannya. Maka Nabi mengatakan, wala yazni zani hina yazni wa mu'min. Orang sedang berzina saat itu dia sedang hilang. Bukan saat itu kemudian murtad, enggak, saat hilang. Karena kalau imannya sedang ada, maka itulah yang jadi remnya. Barakallahu fikum, semoga kita bisa mengambil manfaat dari
kisah wanita dalam surah Yusuf. Jadi dua wanita ya, istrinya Al-Aziz dan juga ibu-ibu Dharma wanita Mesir ya. Bismillah Ustadz, bolehkah dana untuk umroh dari pinjaman termasuk penggadaian? Jamaah, sebuah ibadah itu Allah yang nyuruh. Sesuatu yang disuruh oleh Allah maka semua diperintahkan untuk menghadirkan yang baik. Sholat contohnya, pakaian yang baik, tempat bersih, badan harum, toharoh yang benar. Kenapa? Semua konsep ibadah sama. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh maha thayyib, nggak akan terima kecuali yang thayyib. Nah kalau ini kan masalah pinjaman boleh nggak? Ya, lihat dulu pinjamannya kemana dan kayak mana sistemnya. Yang penting tidak ribawi. Kalau tidak ribawi itu pun masih punya catatan. Seorang itu contoh dalam bab korban, Ustadz boleh nggak korban itu hutang? Ya, itu pun punya catatan. Semua terkait masalah ibadah, hutang itu punya catatan. Ya, catatannya gimana jamaah? Contoh nih, Idul Adha tanggal 25. Gajiannya tanggal 30. Udah pasti itu tiap 30 itu ada rutin yang masuk. Maka jamaah masih boleh hutang dengan catatan itu. Karena Idul Adhanya sebelum gajian. Oke? Tapi kalau tanggal 25 Idul Adha, tanggal berapapun kita nggak mesti dapat rezeki kapan, ya jangan hutang. Ya, jangan hutang. Karena kita nggak tahu nanti gantinya pakai apa. Gitu ya. Jadi lihat dulu hutangnya seperti apa, ya, ribawi atau tidak. Kemudian itu pun masih punya catatan. Jadi kita nanti bisa nggak ngelunasinya dari modal yang kita pakai untuk ibadah tadi. Bagaimana zakatnya untuk tambak udang yang panennya tiap 3 bulan, Masya Allah ya. Bisa kontak saya Bu ya. Nah, ya jadi gini jamaah sekalian. Ya, ini dalam fikih kontemporer, termasuk yang terutama yang paling sering mendetilkan adalah Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, meskipun ada beberapa ijtihad beliau yang diselisih oleh para ulama, termasuk yang menetapkan Jeddah sebagai tempat miqat ya. Tetapi banyak sekali ijtihad beliau yang Masya Allah istimewa sekali. Bayangkan ketika zakat itu terfokus kepada spesifik tekstual dari lafadz-lafadz yang disebut, pertanian, semuanya disebut dan sebagainya. Sehingga orang yang merasa tidak masuk dalam daftar list orang yang wajib zakat merasa longgar, padahal omset dari tambak udangnya bunyinya sudah M. Maka salah satu ijtihad beliau adalah setiap waktu hasodihi, setiap panen ya, sebagaimana tanam pertanian, setiap panen ya, di situ dikeluarkan zakatnya. Di situ dikeluarkan zakatnya. Salah satunya ketika pengairan, modal dari proses itu biayanya besar. Salah satunya contoh kalau pertanian airnya beli semua, maka 5%. Tapi ketika pengairannya itu free, air melimpah di situ, jadi proses perawatannya itu minim, maka keluarnya kalau dari sisi seperti itu besar, 10%. Ya. Tetapi beliau juga mengistihadkan dengan zakat yang 2,5%. Jadi patokannya seperti zakat pertanian, tetapi yang dikeluarkannya seperti zakat umum, yaitu 2,5%. Jadi gini jamaah sekalian, jangan kita menganggap semua apa yang kita dapat itu adalah semuanya adalah milik kita. Hanya saja nanti kalau kita mengistilahkan sesuatu itu dengan perkara yang syar'i, memang harus ngerti ilmu. Seperti sesuatu disebut zakat. Zakat itu kan punya syarat. Ya, sudah sampai nisab belum? Ya, panennya berapa itu? Itu nanti dihitungkan dulu jamaah sekalian. Panennya berapa? Ya, nisab harta secara umum berapa sekarang Bu? Kok sekarang ya, dari dulu? Berapa gram emas?
Ya, yang belajar zakat ini. Berapa gram emas? Sekarang berapa Bu? 80 gram emas. Berapa duitnya itu Bu? Hah? Sekarang 1 jutaan ya. Nanti kita belajar bab zakat. Ini zakat ini bab yang sangat rinci. Perlu kita membahas secara khusus ya. Kita perlu membahas secara khusus, nggak asal sekedar berbicara. Yang punya kambing, yang punya sapi, ada yang wah saya ini kena zakat apa enggak? Dia bilang nggak pernah, padahal sudah sampai syaratnya, jumlah ekornya sudah jumlah hewannya sudah, tapi nggak pernah kita keluarkan zakatnya. Nah inilah yang tadi saya sebut, ada salah satu ijtihad bahwasanya hatta pendapatan kita dari profesi pun itu ada zakatnya, meskipun ini diikhtilafkan oleh para ulama. Karena ijtihad beliau adalah ini menyandarkan kepada zakat pertanian, tapi kenapa kok kalau pertanian kan 5-10% kan? Tapi kenapa 2,5%? Sehingga ada yang mengambil jalur tengah. Kalau zakat tuh hukumnya kan wajib, berarti kalau nggak mengeluarkan dosa apa enggak? Ya dosa. Makanya ada yang melonggarkan. Kalau memang belum sampai nisabnya 85 gram emas, kemudian belum sampai dimiliki selama haul, maka seseorang tidak ada kewajiban hartanya. Tidak ada kewajiban hartanya. Terus gimana asal membersihkannya? Maka lewat cara yang lain. Ya, cara yang lain, dan jumlahnya tidak terbatas 2,5%. Ini pendapat yang kedua. Kenapa? Karena berpatokan kepada syarat zakat yang pertama, yaitu mencapai nisab dan dimiliki selama haul. Ya, 1 tahun kalender hijriyah. 1 tahun kalender hijriyah itu kan beda dengan kalender Masehi. Ya, makanya zakat mal itu tidak harus nunggu Ramadan jamaah. Ya, jamaah sekalian memilikinya itu kapan startnya. Gitu ya, padahal kita kalau Ramadan tuh gara-gara zakat banyak sekali, seakan-akan orang itu pemilikan hartanya sama, padahal tidak. Jadi jangan ramaikan zakat tuh pas Ramadan saja, karena setiap orang itu zakat mal khususnya ya, itu kepemilikannya berbeda-beda startnya, gitu ya. Ini kalau memang sudah hitungannya bulan Sya'ban keluarin, ya keluarin bulan Sya'ban, ya tidak usah nunggu nanti Ramadan baru ngeluarin ya. Nah, ini saya jawab secara umum saja, karena masalah fikih tentunya perlu spesifik dan detail. Kalau doakan orang tua, mertua, suami, disebutkah apa ini ya, binnya? Nah, kalau nyebut mendoakan apakah disebut binnya? Itu tidak menjadi kewajiban jemaah sekalian ketika sudah yang dimaksud itu jelas. Itu sama halnya dengan akad nikah. Ya, ketika yang dimaksud sudah jelas itu orangnya, ya maka tidak perlu disebutkan secara detail. Ya. Sama juga saya mendoakan anak-anak saya. Ya, saya nggak sebut nama saya ya. Ini saya doakan anak saya, namanya ini, namanya ini. Dan saya tidak maksud. Saya sudah tahu yang dimaksud. Dan Allah Maha tahu apa yang kita maksud. Termasuk ketika ini salah nama, ibu store ke masjid, ternyata masjid salah nama, nggak akan pernah salah catatannya malaikat. Kalau catatan pengurus masjid bisa potensi salah, tapi pencatatan malaikat tidak akan pernah salah. Jadi jangan khawatir, Pak kurang hajinya Pak, ya insya Allah nggak pernah salah jemaah. Ya, jadi jangan khawatir. Termasuk juga mendetilkan apakah pakai bin ataukah pakai bin. Ketika sudah jelas kita tahu maksudnya siapa, dan Allah Maha tahu yang kita maksud. Apa kita menganggap Allah nggak tahu isi hati kita? Kan tidak mungkin. Allah Maha tahu. Menyebut secara rinci pun juga silahkan. Memenuhi panggilan ibu itu wajib. Bagaimana kalau si anak sedang bekerja dan tidak bisa ditinggalkan? Nah ini harus lapang dada memang Bu ya. Jadi jangan sampai ketika kita itu seakan punya hak, kemudian ketika hak itu kita tidak dapat, kemudian seakan-akan kita ini didolimi. Itu berlaku bukan hanya kepada anak dan ibu, suami dan istri. Contoh tadi saya mengatakan istri puasa sunnah izin suami, tapi suaminya juga harus paham, istrinya itu juga ingin mendapatkan pahala dan waktunya terbatas. Nanti kalau sudah hamil tidak bisa lagi dia puasa, sudah menyusui susah puasa, mumpung dia tidak hamil tidak menyusui, ya silahkanlah, jangan diperberat. Gitu ya. Jadi sama-sama saling memahami. Sama juga kita dengan anak. Ya, manggil anak itu pun juga ngerti-ngerti, lihatlah kondisi anak kita.
Le, bisa enggak izin karena ibu perlu begini, izin dulu sama pekerjaanmu. Kalau memungkinkan ya pulang nak. Kalau enggak masalah. Nah, kita harus lapang dada, Bu. Kita harus lapang dada. Ini saya garis besari jamaah sekalian. Kita tentunya sebagai orang tua, jangan selalu menganggap kedurhakaan itu selalu ada pada anak kita. Kita pun juga bisa terpleset menjadi orang tua yang disebut durhaka, tidak amanah dengan anak-anak kita. Ya, makanya kenapa kok diwanti-wanti usia kalau sudah masuk 50-an ke atas, 40 ke atas, terutama 60, sudah dikurangi intensitas duniawinya. Apa sebab? Intensitas duniawi itu akan selalu memikirkan persaingan. Dan bayangkan jamaah ketika persaingan itu ada pada diri kita dan anak kita. Maka bermasalah, ada orang tua jealous dengan anaknya yang tiba-tiba lebih sukses. Gara-gara kita juga masih sibuk usaha dunia, anaknya cabangnya warungnya 3, kita baru 1. Waduh, kita cemburu sama anak kita, ini bahaya jadinya ya. Sehingga sikap kita ini juga akhirnya bermasalah. Jadi jangan selalu menganggap durhaka itu hanya milik anak kepada orang tuanya. Jadi kita harus ngerti pula, oh iya dia ada anak-anaknya, dia ada apa kewajiban yang lain. Tapi tetap boleh kita sampaikan. Le, kalau longgar, nah, seperti itu dengan bahasa-bahasa yang baik. Jadi solusinya supaya meminimalisir dosa, ya kita pengertian. Sama Bu, jamaah sekalian, sholat. Lewat di depan orang sholat, kalau ngerti dosanya, lebih baik kita itu menunggu selama 40 tahun, saking besarnya dosa yang lewati. Tetapi ketika ada orang yang mungkin lupa, tidak ada sutro, ya dan sebagainya, kemudian kita enggak lah, kita juga harus menjaga, karena dia bisa jadi belum tahu ilmunya kan. Ya, maka kalau sudah tahu ya jangan cari gara-gara sholat di tempat lalang orang gitu ya, depan pintu atau apa itu namanya cari gara-gara. Ya, jadi saling memahami lah ya. Oh iya kok nggak ada sutrohnya, kita cariin. Kalau enggak ya kita pahami lah, dia mungkin belum tahu ilmunya, supaya dia tuh menjaga agar orang tidak lewat tuh harus kasih ini gitu ya. Mungkin belum tahu ya, kita pahami. Jadi saling, intinya semua saling memahami dalam semua amal jamaah sekali. Saya pernah mengikuti kajian di salah satu masjid di Balikpapan yang setelah selesai ada kegiatan jual beli seperti bazar dari akhwat yang mengikuti kajian itu. Jual beli dilakukan tidak dalam ruang sholat, namun berada di satu atap masjid yang bersekat tembok, yang mungkin pada bulan Ramadan bisa menjadi tempat sholat tarawih. Apakah ini dibolehkan jemaah sekalian? Ini terkait masalah bab masjid itu mana adalah qoah yang ada, ini juga terkait nanti bab i'tikaf ya. Masalah ini masjid ini wakaf atau bukan? Tempat wakafnya dari mana sampai mana? Itu ada yang menyebutkan itulah definisi masjid. Sehingga di situ kita bisa i'tikaf, masuk ke situ kita sholat tahiyatul masjid. Ada juga yang mendefinisikan tadi, ruangan itu dipakai 5 waktu sholat apa tidak? Qoah itu. Kalau tidak ya masih diperbolehkan. Ini pendapat yang kedua. Ya tidak dipakai sholat 5 waktu. Kemudian kita masuk situ tahiyatul masjid apa enggak? Disunahkan karena kategorinya adalah ketika Anda masuk masjid, tahiyatul masjid itu sunnahnya. Toh? Kalau di teras tahiyatul masjid apa enggak? Sehingga kelebihan jamaah dalam sholat Jumat, dalam sholat tarawih ya tidak menjadi dalil bahwasanya itu adalah tempat di mana kita harus tahiyatul masjid. Gitu ya. Tapi lebih asan ya di tempat yang free, menghindarkan khilafiyah yang seperti tadi, tempat di mana kita tidak transaksi. Kalau menawarkan saja boleh. Namanya jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada transaksi dibayar di situ. Jadi kalau saya mengatakan ini ada buku tadabbur surah Yusuf, nanti siapa yang mau di luar, itu boleh, bukan jual beli karena saya baru. Kalau jual beli ada transaksi antara penjual pembeli, mana uangnya cash atau tunai atau hutang, begitu ya, barulah terjadi namanya transaksi jual beli. Ustaz, apakah kisi-kisi agar menjaga wudhu lebih lama? Karena saya setiap ingin menjaga wudhu selalu terasa ingin BAK atau buang air. Subhanallah. Ya jamaah sekalian, Allah memberikan kepada kita itu satu kemudahan dan tidak memberatkan ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi kalau memang waktunya kentut ya kentutlah. Jangan ditahan ingin mendapatkan fadilah menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu pelaksanaannya mastata'nah. Salah satunya ya justru dengan menjaga adalah ketika batal wudhu. Sudah. Ibu BAK ya wudhu habis itu menjaga wudhu. Bukan nahan-nahan ya. Jangan disalah tafsirkan menjaga wudhu kemudian tidak pernah kentut, tidak pernah BAK.
Nah, kita normal manusiawi, kita perlu minum, kita perlu makan, dan pasti terproses dalam pencernaan kita, dan tidak mungkin gitu kita nggak kentut, nggak kencing, nggak mungkin. Jadi menjaga wudhu jangan salah tafsir. Ya kalau batal wudhu itu menjaga wudhu. Jadi dia berkesempatan untuk sering membasahi anggota wudhunya dengan air wudhu. Bolehkah kita melakukan kebaikan agar masuk surga dan mendapatkan suami yang ganteng di surga? Masya Allah. Ini yang tanya jomblo atau gimana? Ya. Jadi amal itu niatkan untuk dapat ridhonya Allah jamaah. Surga itu bonus. Puncak kenikmatan orang tertinggi kalau Allah ridho dan kita bisa melihat Allah. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah isaiha. Oh, kok salah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita yang paling tinggi itu nanti itu. Kenikmatan yang lainnya itu tidak ada apa-apanya. Bonus itu surga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi sallallahu agar menyampaikan di surga tidak ada pejomblo. Itu kita yakini. Siapa yang meninggal belum menikah akan dinikahkan sama jomblo juga. Silakan milih bebas. Ya, yang menduda menjanda juga sama akan dinikahkan. Ya, orang entah itu yang bercerai dengan suaminya atau istrinya, kelak juga akan ya. Atau kelak sama siapa kita Ustadz? Ya, sama orang yang masuk surga. Bisa suami kita yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan berpikir bosen Ustadz. Tidak ada ceritanya bosen di surga. Semua dimudahkan, semua akan bersenang-senang. Tidak ada pikiran ya Allah sudah seumur-umur sama dia, ketemu lagi sama dia ya Allah. Jangan, ini surga Bu ya, bukan dunia. Kalau dunia ibu bisa mikir seperti itu. Semua usia kita akan dimudahkan, semua akan tertarik dengan pasangannya. Gimana kalau suami lebih dari satu? Karena mungkin meninggal, atau mungkin bercerai menikah lagi. Ya, dia nikahkan dengan istri dengan suami yang terakhir atau suami yang paling soleh. Dan itulah kenapa Ummu Darda tidak mau menikah lagi. Masih muda padahal. Dan itu boleh asal bisa menjaga. Ya, bukan berarti menjadi opsi. Saya akan ikut itu. Silahkan sekuat kita. Kalau kita tidak kuat karena banyak sekali godaan, maka itulah yang kita harus ambil, meminimalisir fitnah, ya nikah lagi. Ya, Abu Dzar istrinya juga begitu. Kalau sampean nanti mau bersama saya di surga, nggak usah nikah lagi ya kalau saya meninggal ya. Itu pesan sama istrinya, boleh nggak? Boleh lah. Ya boleh. Ya, mau menikah lagi pun juga tidak dilarang. Karena seorang kelak di akhirat bersama orang yang dicintai, orang yang soleh, dan orang yang sama surga. Maka kita berharap ya dua-duanya masuk surga. Insya Allah begitu ya. Nah, bagaimana pasangan kalau bagi perempuan? Kok bicaranya bidadari semua? Ya, di surah Al-Waqiah sudah dijelaskan. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Akan berkeliling di sekitarnya wildan. Laki-laki ganteng tampan ya. Glowing, shining, pokoknya jangan dibayangkan sekarang Bu ya. Sudah, bayangkannya untuk kita memotivasi, tapi bukan tujuan utama kita. Tujuan kita itu ridhonya Allah. Allah ridho, rahmati, amal sedikit nih bisa masuk surga, itu saja. Karena kalau tujuannya itu fokusnya akhirnya jadi salah. Terakhir ya, bagaimana kiat menghidupkan akal anak? Masya Allah, ini guru ini. Jawabannya panjang. Satu adalah menjaga makanan yang halal. Salah satunya, yang kedua adalah mengajari iman. Karena iman itulah yang nanti akan membuat furqan. Dalam hati itu ada pemisah, dan seorang ketika balik itu kemudian dia mudah menjadi sesuatu. Orang Jawa bilang ngerti pojokannya tampah. Oh ibu sakit tak pijeti, oh bu cucian kotor tak bantu. Nah, ini bukan sekedar pembiasaan aktivitas itu saja. Karena kalau pembiasaan saja tanpa BBM iman, ya jadi beban terusnya. On off terus, kalau nggak di on kan nggak jalan. Ya, ibu sampai kapan nyuruh terus, capek kan? Maka pelajaran iman itu adalah pelajaran paling mahal sebagai BBM ketaatan. Iman itu menghidupkan. Karena iman itu membuat orang takut sama Allah, cinta sama Allah, dan itu akan hidup hati. Ya, orang melakukan sesuatu bukan karena kepeksa beban kita. Nah, penerapannya nanti ada tahapan umur. Pokoknya intinya secara global, saya ringkas, ini jawabannya panjang ternyata. Anak di bawah 7 tahun tidak boleh disuruh, tapi diajak, ditawarin. Puasa ibu jangan marah-marah, dia nggak mau puasa. Ayo kalau nggak puasa, tahu-tahu dibangunin sahur, nggak janjian dulu. Ya, maka setiap ibadah di bawah umur 7 tahun itu tidak boleh diperintah Bu. Bolehnya diajak. Ayo siapa yang mau sholat sama Umi? Ayo siapa yang besok mau sahur dibangunin, harus janjian dulu dan ngomong. Itu nawarin, ngajak.
Pembiasaan seperti itu dilakukan di bawah umur 7 tahun. Nanti 7 tahun barulah nyuruh. Ya, itu nanti panjang jawabannya. Terakhir sebagai penutup, apa hukumnya buat warung yang sekarang lagi menjamur. Dalamnya banyak musiknya, tidak ada tidak ada, tapi kami menyediakan wifi. Dihukumi secara umum jamaah sekalian. Kalau sampean sudah mengetahui bahwasanya banyak keburukan di dalamnya, maka meminimalisir lebih ahsan. Ya, meminimalisir lebih ahsan. Kalau memang di situ dipakai untuk orang menyelesaikan pekerjaannya, menenangkan dirinya, dan tidak ada maksiat yang besar yang menjadikan orang lari kepada zina, kepada khamar, ya secara global tidak masalah ya. Tapi kalau jamaah sekalian lebih khawatir ini menjadi wasilah nanti untuk maksiat berikutnya, ya jangan berlama-lama. Saya dulu pernah buka warnet jamaah sekalian di depan sebuah sekolah negeri di Balikpapan. Dulu udah lama sekali, tahun 2008, 2009. Di bawah itu tidak salah. Di bawah itu. Setelah lihat perkembangannya udah banyak, ternyata saya melihat madorotnya lebih besar. Ya, madorotnya lebih besar. Ya, di komputer saya itu ada aplikasi untuk mengecek orang itu sedang ngapain, ya, saya sedang ngapain dan sebagainya, sehingga saya bisa blokir, saya bisa tutup. Ternyata sudah kita usahakan memblokir dan sebagainya, tapi tetap saja ada cara-cara yang lain. Dan banyak maksiatan, banyak anak nitip khomer di situ. Saya nggak ngerti kalau itu khomer, karena diganti dengan botol aqua, diganti. Anak-anak SMP zaman sekalian minum khomer. Iya, ada yang naroknya di warnet, naroknya di situ. Saya melihat kemaksiatan yang lebih banyak madorotnya, maka akhirnya saya tutup. Ya, jadi lihat ya, kalau memang di situ kan setiap tempat beda-beda toh, kultur beda-beda, lingkungan beda-beda, yang nongkrong situ juga beda. Kalau memang di situ justru menjadi banyak kebaikan yang bisa didapat, tempat orang silaturahim, ya, tempat yang lainnya, maka tidak ada larangan. Jadi meminimalisir lebih asan. Sampai antuna ketahui di situ ada kemungkaran, maksiatan nyata jelas di mata kita. Nanti antum dihukum kalau kita mendiamkan. Barakallahu fikum, saya rasa cukup. Semoga kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Marhaban ya Ramadan. Semoga Allah perjumpakan kita di bulan mulia ini, sehat jasmani rohani kita, dan bertemu lagi menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik di bulan-bulan berikutnya insyaallah. Saling mendoakan, saling memaafkan. Semoga Allah meringankan langkah kita dalam melaksanakan ibadah insyaallah. Dan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hambanya, telah selesai kajian hari ini yang telah kita ikuti bersama-sama. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari, dan semoga semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Muhammad Rusabah Fizallahu taala atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami semua, dan juga atas perhatiannya dari ummahat dan muslimah semuanya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.